Kalau Habib itu adalah panggilan untuk keluarga imigran Yaman yang ada di Indonesia. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak dua. Sunan Muria, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan. Zuriyah. Oleh karena itu ada zuriyah. Kita semua ini zuriyah. Ada Ahlul Bait, Sayyid. Ada Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib. Jadi empat habaib yang Ahlul Bait. Zuriyah karena keturunan, walau enggak nasab. Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib. Nah, ada lagi yang disebut apa? Para habaib, para sayyid, boleh para ahlul bait. Oke, kesimpulan berarti sayyid dan syarif pasti keturunan Rasul gitu ya? Ya. Pasti keturunan Nabi. Betul. Dan tidak mungkin sayyid dan syarif ini keturunan kayak Habib gitu ya? Ya. Belakangan ini saya dituduh tidak mencintai ahli bait. Mencintai ahli bait adalah kewajiban menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi saya tidak percaya orang-orang yang selalu mengaku duriat Rasul hari ini adalah duriat Rasul yang asli. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang zaman, kitab-kitab yang qaribah, bahwa tidak terbukti bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mereka Wali Songo keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Syahid Merbat bin Ali Khalid Agasam bin Alwi bin Muhammad Maula Som'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Najib bin Ali Al-Waraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang sama dengan nasabnya Wali Songo. Ajaran yang salah, ajaran yang menyimpang. Apalagi sekali lagi dari mulut orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi, padahal mereka tidak terbukti sebagai anak cucu Nabi. Kita simak yang berikutnya. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, ini luar biasa indoktrinasi begini dan laku di Indonesia. Ya, indoktrinasi begini di Timur Tengah nggak laku barangkali, tapi ini menjadi laku di Indonesia. Memanfaatkan sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia ini yang awam akan ajaran agama. Bayangkan kemudian ketika dia mengatakan satu Habib gila itu lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Ini kan luar biasa, na'udzubillah. Satu Habib gila, kata orang ini, itu lebih mulia daripada kiai yang mengamalkan ilmunya. Kiai yang mengajar kepada santrinya, sekaligus kiai yang telah mengamalkan ilmunya. Ini kan doktrin yang sesat. Ini kan pembodohan kepada umat. Apalagi tadi dia mengatakan mencintai Habib itu hukumnya wajib, fardu ain. Ini doktrin dari mana lagi? Sejak kapan kemudian orang yang diidentifikasikan dengan sebutan Habib kemudian menjadi ahlul bait Nabi? Sejak kapan? Ini kan cuma doktrin halusinasi dari kaum Bani Ba'alwi sebetulnya. Habib kemudian menjadi zuriat Nabi. Habib kemudian menjadi anak cucu Nabi. Saya ingin menegaskan mencintai Nabi dan keluarga Nabi itu merupakan fardu ain, betul. Sudah dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya addibu auladakum ana talatin khisal.
Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kecintaan kepada nabi kalian. Wa ahli baitihi, dan kecintaan kepada keluarga nabi. Wa tilawatul Qur'an, wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Kita wajib mencintai nabi. Kita wajib mencintai keluarga nabi, tapi keluarga beneran. Bukan keluarga yang ngaku-ngaku. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya Bani Ba'alwi sampai hari ini belum mengkonfirmasi benarkah mereka itu anak keturunan Nabi. Kecuali hanya mengaku-ngaku saja. Berdasarkan catatan kitab nasab, mereka tidak terbukti. Kemudian yang berikutnya berdasarkan tes DNA juga tidak terbukti, malah melenceng jauh dari DNA-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang membuat kita umat Islam pada umumnya jadi curiga. Kok gini amat ya? Anak cucu Nabi kok arogan banget ya? Anak cucu Nabi kok minta diaku-aku banget ya? Anak cucu Nabi kok kelakuannya kayak gini model? Inilah yang membuat kita jadi bertanya, benarkah mereka itu anak cucu Nabi? Kok sangat jauh dari sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari akhlaknya Nabi, sangat jauh sekali. Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur-literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib di Nusantara ini putus. Bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Dados nasab itu penting. Pentingnya niku mboten kok gagah-gagahan dawuh Imam Syafi'i. Litasyarruf wa tajannub an madainil akhlak. Jadi bangga mbek nasab mboten go gagah-gagahan tapi nek ape nglakoni sing ora pantes duwe izin. Ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan. Pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108. Bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama. Ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa. Yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal
saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara, namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain. Bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghurar itu. Dan sampean Kang boleh baca nanti. Kitab ini itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Alwi-Khidid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu sudah membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah. Kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bukan gak mau dicatat nasabnya oleh Rabithah Alawiyah, tapi memang Wali Songo ini bukan dari keluarga Ba'alawi. Wali Songo ini bukan keturunan Ba'alawi, bukan dari kabilah Al-Azamat Khan. Ya, saya ulang lagi. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan keturunan kabilah Al-Azamat Khan, bukan dari Yaman. Ya, ingat. Wali Songo itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ada, yang dari jalur Sayyidina Husain ada, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi. Kok tahu? Ya, yang berhak bicara nasab tentang leluhurnya adalah dzurriyyahnya. Orang lain gak berhak. Oh, bukan keluarganya kok bicara nasabnya itu gimana? Apalagi dibelokkan, apalagi dipalsukan.